yang tahu diri kita hanya kita sendiri. Dalam hidup itu kita harus imbang, tidak boleh ada yang namanya berlebihan, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman SPSS NEPA. Apa kabarnya nih? Oke, kita sekarang udah di tahun 2021. Di tahun yang baru ini, semoga kalian dan keluarga kalian yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Selain itu, jangan lupa juga untuk kalian semua selalu jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang. Saya Tania, senang sekali dan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya dalam suatu program live IG Visual Sat Night yang nantinya akan membahas tentang kasus neurologi, terutama kasus stroke. Kegiatan ini diadakan oleh SPSS NEPA. Nah, pada malam ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, sekaligus merupakan founder dan CEO dari NEPA. Nah, udah pada tahu nggak sih siapa narasumber kita pada malam hari ini? Oke, jadi pada malam hari ini narasumber kita yaitu Mas Yusuf Kurniawan Cesar, SFIS FTR. Beliau saat ini menjadi fisioterapis di Rumah Sakit Lira Medica. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Mas Yusuf? Alhamdulillah baik. Mbak Tania gimana? Alhamdulillah juga Mas. Alhamdulillah baik. Oke, jadi pada malam hari ini Mas Yusuf kita akan membahas tentang fakta dan mitos seputar stroke dan juga bagaimana cara mencegahnya. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tania sudah memberikan kesempatan untuk sharing-sharing di sini ya. Sebelumnya mohon izin mungkin sedikit memperkenalkan kepada teman-teman sekalian tentang SPSS ya. Jadi memang ini adalah forum untuk stroke survivor Indonesia yang dimana biar ini bisa menjadi hasanah informasi karena di sini ada beberapa rekan-rekan sejawat dari tim kesehatan, nggak cuma fisioterapi ya, ada terapi bicara, ada okupasi terapi, ada psikologi, ada gizi dan lain sebagainya. Jadi kebetulan pada kesempatan malam hari ini diamanai oleh panitia untuk sedikit sharing terkait dengan stroke itu seperti apa dari perspektif fisioterapi seperti itu. Nah, nanti di sini bagi Bapak Ibu sekalian stroke survivor Indonesia ataupun yang memiliki saudara-saudara yang menderita stroke, nah nanti bisa bergabung atau disimak sharing session kali ini gitu. Semoga ini bisa menambah wawasan terkait dengan stroke seperti itu. Ya, mohon izin menjawab ya, Mbak Tania ya, terkait dengan stroke itu sendiri. Memang ya pada dasarnya kan stroke ini di masyarakat itu seperti hal yang momok gitu kan. Takut, hampir semuanya takut terkena stroke itu sendiri. Karena memang stroke itu bukan penyakit yang ringan dan memang stroke ini juga menyumbang kematian terbesar ya, dan juga kecacatan kayak gitu. Jadi ini merupakan penyakit yang cukup serius gitu. Nah, sebenarnya simpelnya mungkin ketika tentang definisi ya, nanti Bapak Ibu sekalian stroke survivor Indonesia ketika ingin tahu tentang stroke itu kan banyak sekali di Google. Sekarang udah banyak sekali informasi, sangat mudah kita dapatkan. Nah, namun dalam hal ini saya akan sedikit mempersingkat terkait definisi itu sendiri. Apa sih yang disebut stroke itu gitu. Sebenarnya stroke itu gini, semua kerusakan ataupun gangguan yang terjadi di pembuluh darah otak. Gitu ya. Baik itu karena sumbatan ataupun karena pecah. Nah, itu intinya itu, Mbak.
Jadi stroke itu tadi kerusakan yang terjadi di pembuluh darah otak, baik karena sumbatan ataupun karena pecah. Gitu. Itu definisi singkat terkait dengan stroke itu sendiri. Gitu. Karena memang tadi yang saya sebutkan tadi ada pecah, ada sumbatan. Gitu. Biasanya kalau stroke yang karena pecah itu kita sebutnya dengan stroke hemorrhagic. Nah, stroke hemorrhagic itu masih dibagi dua lagi sebenarnya, subarachnoid dan juga intracerebral hemorrhage. Apa itu stroke subarachnoid? Itu sebenarnya stroke yang terjadi pada pembuluh darah yang bagian superficial ataupun bagian luar yang sudah mendekati tengkorak gitu loh kan. Di otak itu kan dilindungi oleh tengkorak ya kita sebutnya. Nah di situ ada rongga namanya rongga subarachnoid gitu. Jadi pembuluh darah yang di dekat situ ketika terjadi kerusakan maka bisa jadi menyebabkan itu gangguan tekanan di subarachnoid. Terus kemudian kalau yang intracerebral hemorrhage itu biasanya adalah stroke yang terjadi di bagian dalam otaknya gitu. Itu terkait dengan yang hemorrhagic. Nah, sedangkan yang non hemorrhagic atau ischemic atau sumbatan itu biasanya yang paling sering itu karena dua hal. Yang pertama adalah trombolitik, yang kedua karena embolitik. Nah, trombolitik itu apa sih? Embolitik itu apa sih gitu kan? Nah, kalau trombolitik itu jadi di pembuluh darahnya di otaknya itu terjadi penyempitan yang dikarenakan penumpukan plak gitu. Jadi plak itu karena apa sih? Karena kolesterol. Jadi kalau makan ataupun gaya hidup dan sebagainya yang memang di situ karena nggak bisa makan aja ya kolesterol itu. Tapi memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kolesterol itu pun masih banyak ya, ada LDL, ada HDL, ada trigliserid gitu kan. Nah biasanya kolesterol itu kan bisa numpuk di pembuluh darah, ibaratkan selang gitu kan. Selang itu ketika nggak ada gerak, nggak digerakin, nggak kenapa didiamin, terus kemudian nggak pernah berolahraga ibaratnya ya. Kalau kita misalnya nggak pernah olahraga, makannya sembarangan, pola hidup nggak teratur dan lain sebagainya, itu ibaratkan kayak selang yang kena panas, kena hujan dan lain sebagainya kayak gitu, pasti akan ada lumutnya gitu kan, yang menyumbat gitu. Nah penyumbatannya itu nanti lama-lama pembuluh darah plak-plaknya itu akan numpuk di situ. Akhirnya apa? Gangguan distribusi oksigen. Karena memang otak itu makanannya adalah oksigen dan glukosa gitu. Jadi di situ ketika terjadi sumbatan kayak gitu, akhirnya apa? Sel-sel yang ada di otak itu tidak mendapatkan nutrisi kayak gitu. Terjadilah stroke. Nah, itu yang trombolitik. Kalau yang embolitik itu biasanya terjadinya trombolitik ataupun aterosklerosis yang ada di jantung biasanya ya. Nah, itu plaknya itu lepas. Nah, lepasnya plak ini disebut dengan emboli kan. Yang lepas itu namanya emboli. Embolinya itu atau plak yang lepas tadi itu akan mengikuti aliran darah. Nah, dari jantung terus ke otak. Nah, karena pembuluh darah itu kan prinsipnya gini, dari yang besar ke yang kecil gitu kan, semakin ke tepi itu semakin kecil. Nah dari situ yang plaknya tadi mungkin di pembuluh darah besar nggak terjadi permasalahan, tapi ternyata itu bisa bermasalah di pembuluh darah kecil, menyumbat. Akhirnya apa? Terjadilah stroke itu tadi karena gangguan distribusi nutrisi yang ada di otak. Seperti itu Mbak Tania kurang lebihnya. Oke, berarti kalau kayak gitu, stroke merupakan gangguan pembuluh darah yang awalnya itu ada terjadinya penumpukan plak-plak. Karena penumpukan yang tadi itu bisa berakibat pecahnya pembuluh darah ya, Mas Yusuf?
Iya, betul. Bukan pecah, Mbak. Kalau yang itu tuh tersumbat. Itu Iya. kalau yang ya karena plak tadi itu tersumbat. Kalau yang biasanya, kalau yang pecah itu yang pertama kebanyakan sekali itu karena disebabkan oleh yang namanya hipertensi misalnya atau darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang dia punya riwayat tekanan darah tinggi, terus kemudian ditambah apa ya, faktor psikis lah, mungkin pemikirannya punya banyak tekanan pikiran dan sebagainya. Disitulah mungkin tensinya semakin naik. Nah, itu bisa nggak kuat pembuluh darahnya, jadi bisa pecah seperti itu. Kalau begitu nih Mas, kami mau nanya-nanya lagi nih. Kalau Iya ya. hubungannya penyakit stroke ini dengan pola hidup sehari-harinya kita. Nah, itu bagaimana ya Mas? Mm-mm. Hubungan Oke. pola hidup yang bisa menyebabkan terjadinya stroke tadi. Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara pola hidup itu banyak ya. Jadi memang gini, Mbak Tania. Sekarang itu zamannya penyakit yang paling tren itu apa? Hipertensi, diabetes, kolesterol, gitu kan? Nah, ketika kita berbicara tentang itu tidak terlepas dari yang namanya pola makan, ya kan? Terus pola pikir, karena memang sekarang itu manusia itu luar biasa dalam berpikirnya gitu kan. Saking banyak tekanan A B C D E, dia mungkin terlalu berlebih dalam memikirkan sesuatu hal yang tidak seharusnya dipikirkan gitu kan. Karena di Indonesia sendiri itu kan biasanya kan orang itu cenderung apa ya, baperan lah ya, jadi mikirin sesuatu hal yang tanpa dia mikirin solusi. Nah, itu bahaya juga gitu bagi penderita-penderita hipertensi, penyakit jantung dan lain sebagainya kayak gitu. Pola pikir itu sangat mempengaruhi. Terus kemudian pola makan, pola pikir, gaya hidup itu juga sangat mempengaruhi, banyak sekali faktor-faktornya, ditambah faktor-faktor penunjang yang apa ya, bisa mengakibatkan resiko kena stroke itu ya, kayak semacam merokok, kurang olahraga, terus kemudian memang apa ya, pengguna alkohol dan lain sebagainya, itu memang bisa jadi apa ya, menjadi salah satu faktor resikonya juga gitu. Dan keturunan juga ada ya kayak gitu. Karena memang apa ya, sekarang itu stroke itu nggak ini, banyak sekali yang anak-anak juga gitu. Jadi dia juga bisa karena keturunan. Terus kemudian dari jenis kelamin itu juga memang salah satu wanita itu juga memiliki resiko tinggi terhadap stroke kayak gitu. Kenapa? Gitu. Karena memang kalau laki-laki kebanyakan jantung ya, tapi kalau wanita itu kebanyakan stroke kayak gitu. Nah, karena memang banyak faktor juga yang mempengaruhinya gitu, Mbak Tania. Jadi selain dari apa namanya, beberapa dia udah punya penyakit, memang jantung itu, dia punya riwayat penyakit jantung itu juga memang salah satu ada hubungannya erat juga ya. Maksudnya terkadang memang beberapa stroke yang tadi embolitik tadi itu kan penyebabnya salah satunya adalah penyakit jantung gitu. Ternyata begitu ya Mas Yusuf. Makasih Mas Iya, atas batasnya. Oke, sama-sama. penjelasannya lagi nih Mas Yusuf. Kalau Iya, gimana? mengalami stroke ini, apakah akan terjadi serangan stroke berulang lagi, Mas? Oke, sip. Jadi gini, stroke itu memang bisa terjadi beberapa kali, Mbak Tania. Jadi nggak cuma sekali. Karena tadi kembali lagi, penyebab stroke itu ada faktornya banyak gitu. Jadi meskipun dia udah punya, misalnya udah kena stroke pertama kali misalnya ya, terus kemudian dia masih belum bisa merubah gaya hidup, terus kemudian dia
pola makannya nggak diperhatikan, pokoknya faktor-faktor tadi itu nggak diperbaiki, itu masih memiliki kemungkinan besar juga. Terutama yang ini ya, yang misalnya dia udah jelas punya riwayat hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kayak gitu memang benar-benar harus dihati-hati. Seperti itu. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk terjadi serangan yang berulang-ulang gitu. Itu Mbak Tania. Iya. Terima kasih Mas Yusuf. Untuk seseorang Oke. yang pada akhirnya terkena stroke. Nah itu untuk orang-orang sekitar, bagaimana cara kita mengetahui serangan stroke itu terjadi, Mas Yusuf? Oke. Jadi eh kalau kita itu sebenarnya ada simple ya untuk mendeteksi stroke itu. Kalau dari apa namanya American Heart Association, dia itu punya ini Mbak, punya cara untuk mendeteksi stroke yang sangat cepat. Itu gimana sih? Dengan yang namanya FAST, FAST gitu kan. Nah, FAST ini adalah salah satu cara bagaimana sih kita itu melihat kalau oh itu ternyata tanda-tanda nih apa ini bisa jadi kena stroke gitu kan. Nah, F-nya itu adalah face dropping, atau memang artinya itu mukanya itu sudah salah satu sisinya itu udah drop. Jadi ada lemes salah satu sisi kayak gitu. Terus kemudian A-nya itu adalah arm weakness. Nah, arm weakness itu apa? Bahunya itu lemes juga di sisi yang sama ya. Jadi misalnya muka kanan ya bahunya kanan. Jadi sebagian tubuh itu dia merasa lemes kayak gitu. Terus kemudian S-nya itu adalah speech difficult. Jadi dia itu susah ngomongnya gitu. Tanda-tanda awal stroke itu. Jadi mulai dari face-nya, dari mukanya, bahunya atau separuh tubuhnya, terus kemudian susah ngomongnya. Nah, T-nya itu apa? Time to call. Jadi artinya time to call itu apa? Sesegera mungkin ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan gitu. Karena kalau memang stroke ini cukup unik ya. Jadi kalau memang kita menganggap sepele di awal itu cukup bahaya gitu. Makanya banyak sekali stroke itu yang mau berujung kematian. Karena kenapa? Setelah stroke dia dibiarkan aja, dianggap ntar dipijit aja lah kayak gitu, nggak usah diapa-apain gitu, ntar juga enak sendiri gitu kan. Apalagi orang-orang yang belum memiliki pengalaman terkait dengan stroke itu, biasanya dia akan cenderung ntar sembuh sendiri gitu. Padahal itu sangat fatal sekali ketika memang pada fase-fase awal itu dibiarkan gitu. Karena segera mungkin harus dibawa ke rumah sakit gitu, Mbak Tania. Nah, untuk teman-teman yang ada di live IG saat ini, jadi untuk bisa mendeteksi bagaimana seseorang yang mempunyai tanda-tanda gejala stroke ini bisa kita ketahui dengan cara FAST yang disampaikan oleh Mas Yusuf, yaitu FAST, F wajah yang berat atau lemah sebelah, apapun arm itu lengannya yang lemah, dan juga S-nya itu speech, cara berbicaranya, dan juga T itu untuk segera ke rumah sakit untuk ditangani. Nah, untuk face-nya itu masih yang di bagian F itu, apakah wajah yang mencong itu dapat dikatakan, oh dia itu menderita stroke? Apakah itu hanya didapati oleh orang yang terkena stroke, Mas? Oke, pertanyaan yang menarik ya, karena kebanyakan biasanya itu ini Mbak menganggap ya, oh setiap yang kelemahan wajah itu dia langsung stroke gitu kan. Padahal enggak. Ada salah satu gangguan juga gitu kan. Terutama gangguan di saraf-saraf pencabangan saraf-saraf yang keluar dari kepala, atau namanya saraf kranial gitu. Katanya apa?
biasanya kita kenal dengan Bell's palsy gitu. Nah, itu Bell's palsy itu juga sama, hampir mirip dengan stroke gitu. Dia juga apa namanya kelemahannya di satu sisi wajah gitu. Nah, dia hampir sama dengan stroke. Cuman tadi kalau stroke itu biasanya dia dibarengi dengan lengannya dan juga bagian tubuh sebelah yang sakit baik kanan ataupun kiri, biasanya sebelah badan gitu, nggak cuman wajahnya aja. Tapi kalau Bell's palsy biasanya cuman wajahnya aja gitu. Itu kurang lebih Mbak gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata, oh semua yang wajahnya mencong ini stroke kayak gitu. Nah, enggak. Makanya tadi dari American Heart Association mengeluarkan yang namanya FAST tadi. Biar apa? Kalau cuman patokannya itu adalah separuh wajah yang lemas, yang mencong gitu kan, jangan-jangan Bell's palsy gitu. Makanya dibarengi dengan arm weakness, terus kemudian susah ngomong, seperti itu Mbak Tania. Makasih Mas Yusuf atas penjelasannya. Kalau seperti itu nih Mas, berarti untuk orang-orang yang ada di sekitar kita juga nggak bisa rata bahwa wajah yang mencong ini pasti terkena stroke. Jadi tetap harus segera diperiksakan ke dokter ataupun fisioterapis ya Mas. Ya, betul. Nah, untuk penanganan kasus stroke ini, Mas, bagaimana sih kalau dari sudut pandang fisioterapis ini terkait terjadinya stroke? Gimana Mbak tadi ya? Mohon maaf diulangi. Penanganan pertama yang dapat dilakukan pada kasus terjadinya serangan stroke ini, Mas. Oke, ya tadi penanganan pertama ya, benar-benar penanganan pertama itu adalah setelah kita mendeteksi tadi adanya kelemahan pada satu sisi tubuh, susah ngomong, itu sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit. Itu adalah penanganan pertamanya. Segera mungkin gitu. Karena apa? Tadi ketika terjadinya stroke, hemorrhage atau perdarahan gitu kan. Perdarahan itu ketika tidak segera ataupun sumbatan juga ya, tidak segera dibawa ke rumah sakit, itu bisa berakibat fatal gitu. Jadi sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit agar diberikan tindakan gitu. Karena biasanya kalau stroke yang iskemik atau yang sumbatan itu dia nanti sama tim medis itu biasanya diberikan obat pencair darah gitu kan. Jadi yang tadi sumbatan tadi dipecah gitu biar segera mungkin bisa tidak terjadi kerusakan yang cukup serius gitu Mbak. Jadi nomor 1 dibawa ke rumah sakit untuk segera ditangani. Jangan sampai dibiarkan, jangan dibawa ke tukang pijit, tapi langsung dibawa ke rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Gitu Mbak Tania. Nah, untuk penjelasan yang Mas Yusuf sampaikan tadi, kan seseorang yang terkena penyakit harus segera dibawa ke rumah sakit ya Mas Yusuf. Nah, setelah mendapatkan penanganan dari seorang dokter tadi, mengapa seseorang yang terkena stroke ini masih tetap perlu memerlukan fisioterapi? Oke, pertanyaannya menarik sekali ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat Stroke Survivor Indonesia. Jadi memang kenapa fisioterapi cukup berperan andil dalam rehabilitasi stroke gitu. Karena memang nanti di situ ada beberapa penjelasan dan juga beberapa program-program latihan, edukasi ya, dan program latihan itu nanti akan disampaikan oleh fisioterapisnya. Karena kenapa? Tadi pertama kali terkena stroke, dia kan otomatis nanti terjadi kelumpuhan sisi atau kelemahan sisi tubuh gitu kan. Nah, itu sesegera mungkin nanti fisioterapi bisa masuk, bisa memberikan penanganan apa? Stimulasi itu penting Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Contoh tangan kita ya. Kita ketika menutup mata, mata kita itu kaya akan yang namanya sensor sebenarnya. Nah, di situ ketika
terjadi gangguan stroke kayak gitu, semua itu biasanya ada beberapa yang terganggu juga di sensor-sensornya itu gitu. Nah, maka dari situ fisioterapis bisa sesegera mungkin memberikan uh, tindakan fisioterapisnya biasanya apa? Memberikan stimulasi sensorisnya gitu. Dan juga masih banyak sekali tindakan-tindakan lainnya gitu. Dan nanti tentunya nggak bisa disamakan, nggak bisa di pukul rata. Setiap stroke harus tindakan seperti ini, enggak. Jadi harus memang di asesmen atau diperiksa dulu Mbak, gangguannya di mana, apakah sensornya terganggu, terus kemudian motornya gimana, motoriknya gimana, atau gerakannya apa aja yang pokoknya keterbatasannya itu apa aja. Terus ada yang orang stroke itu setelah serangan dia langsung bisa ngapa-ngapain, bisa jalan, bisa ngapa aktivitas. Terus kemudian ada yang memang benar-benar parah nggak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi stroke pun juga nggak bisa dipukul rata untuk kesembuhannya. Ini kira-kira berapa lama ya? Berapa lama? Itu pasti berbeda-beda karena faktornya banyak juga. Faktornya itu banyak juga. Jadi nggak bisa disamakan ketika kayak gitu. Kita lihat faktor tadi fisioterapis pastinya akan menganalisa lebih dalam ya. Ini nanti faktor pendukung-pendukungnya apakah support semuanya kayak gitu. Jadi nanti bisa ditentukan oleh fisioterapisnya itu kapan. Tentunya dengan melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang cukup spesifik gitu. Bahkan sejak di ICU itu fisioterapi sudah berperan, Mbak. Berperannya apa? Berperannya adalah mobilisasi atau menggerak-gerakkan. Terus kemudian transfer atau miring kanan, miring kiri. Kenapa? Biar tidak terjadi yang namanya secondary problem. Apa itu secondary problem? Permasalahan yang muncul akibat tirah baring gitu. Biasanya apa? Gangguan pernafasan, banyak dahaknya itu nanti dikeluarkan. Terus kemudian setelah itu juga dimiring kanan, dimiring kiri itu tujuannya untuk apa sih? Biar tidak terjadi namanya dekubitus, atau dekubitus itu luka di bagian punggungnya, karena memang sebenarnya pada dasarnya orang itu harus digerakkan, nggak boleh diam aja. Kalau tiduran terus menerus apalagi di ICU itu biasanya rentan sekali ketika tidak dimiring kanan miring kiri akan terjadi dekubitus. Nah, fisioterapi di sini berperan untuk mencegah itu, seperti itu Mbak Tania. Terus nanti ketika dia udah pulang ke rumah, nanti juga perannya sangat luar biasa. Karena apa? Dikenalkan lagi dengan aktivitas-aktivitasnya nanti sebelum latihan-latihan yang bersifat fungsional atau sesuai dengan aktivitasnya sebelumnya itu dicek juga, lakukan pemeriksaan lagi. Apakah otot-otot yang perlu otot-ototnya sudah aktif atau belum, perlu diaktifkan atau enggak. Terus kemudian nanti juga ada latihan-latihan khusus, masih banyak sekali kayak gitu. Jadi nggak cuman tekuk lurus tuh enggak sebenarnya. Fisioterapi itu banyak sekali metode-metode, konsep-konsepnya terkait dengan stroke ini gitu. Begitu Mbak Tania terkait dengan stroke ya. Kalau seperti itu memang peran fisioterapi ini sangat penting untuk pasien stroke, sehingga untuk seorang yang menderita stroke atau sahabat-sahabat kita mungkin bisa dikonsultasikan ke fisioterapi terdekat yang ada di tempat kalian semua. Nah, untuk itu Mas Yusuf, mungkin kita bisa lanjut lagi terkait tentang fakta dan mitos tentang stroke, karena untuk saat ini sudah banyak informasi yang beredar terkait masalah tentang stroke ini nih Mas. Contohnya itu seperti ada yang menyampaikan bahwa itu hanya menyerang lansia saja. Nah, berdasarkan pernyataan seperti itu, apakah benar ataukah itu hanya mitos saja Mas Yusuf? Oke, luar biasa, bagus banget
Mbak Tania, memang banyak sekali asumsi masyarakat ataupun informasi ini sudah menyebar, tidak asing lagi kemana-mana ya, bahwasanya stroke itu hanya menyerang orang lansia saja atau orang yang 60 tahun ke atas saja. Oh, ternyata tidak benar itu Mbak Tania. Jadi ternyata stroke itu nggak pandang usia, kayak gitu ya. Karena ada beberapa data yang menunjukkan ternyata anak yang berusia 15 sampai 24 tahun itu juga ada sekitar 0,6% yang terkena stroke gitu. Nggak banyak sih, tapi ada gitu. Ya. Bahkan anak-anak itu juga bisa terkena stroke. Kayak gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali diperhatikan, jangan mentang-mentang anak muda pasti sehat, pasti bugar, pasti aman, terbebas dari stroke, belum tentu gitu. Karena tadi kembali gaya hidup itu sangat mempengaruhi sekali, pola hidup itu mempengaruhi sekali, pola makan mempengaruhi sekali, kayak gitu. Terus kurangnya bergerak juga mempengaruhi sekali gitu. Karena pada dasarnya manusia itu memang disuruh untuk bergerak gitu. Jadi ketika dia tidak melakukan bergerak ataupun bergeraknya kurang, aktivitas pergerakannya kurang, itu juga berpotensi sekali gitu. Makanya bisa dilakukan sedini mungkin untuk banyak-banyak aktivitas yang mobilitasnya tinggi, seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, kayak gitu. Itu sangat penting, sangat mendukung untuk pencegahan stroke gitu Mbak Tania ya. Terima kasih Mas Yusuf. Nah, jadi untuk teman-teman semua bahwa stroke hanyalah menyerang lansia saja itu ternyata tidak benar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, tadi itu kan berdasarkan usia ya Mas Yusuf. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwa kalau ini berdasarkan berat badan Mas Yusuf. Kalau itu tuh katanya nggak mungkin terkena stroke. Nah, itu bagaimana? Oke, kalau kita kembali lagi ke faktor resiko tadi ya Mbak Tania, obesitas memang salah satu faktor resiko ya, memiliki faktor resiko terjadinya stroke. Namun tadi masih banyak lagi faktor lainnya. Jadi dia tidak pandang usia, tidak pandang berat badan. Jadi jangan bangga yang kurus. Wah, saya kurus nih, nggak mungkin kena stroke, belum tentu gitu. Karena tadi yang namanya orang kurus itu belum tentu kolesterolnya rendah, dan orang gemuk itu belum tentu kolesterolnya tinggi. Kolesterol itu pun tadi itu trigliseridnya gimana, karena yang paling harus diperhatikan itu sebenarnya di LDL dan trigliserid itu sih kalau di kolesterolnya ya, yang cukup menjadi warning. Jadi yang bagus ideal itu mungkin melakukan medical check up 1 tahun sekali. Itu lebih baik kita melakukan upaya preventif atau pencegahan gitu. Karena kalau kuratif dan rehabilitatif atau penyembuhan dan rehabilitasi itu cukup lebih mahal dan juga nggak enak gitu. Lebih baik kita mulai sekarang memperdulikan kesehatan kita, mulai memperhatikan, karena apa? Salah satu aset investasi ke depan itu yang paling baik itulah kesehatan kita. Berolahraga, terus kemudian melakukan medical check up yang rutin itu, terus kemudian menjaga pola makan kayak gitu, itu gaya hidup dan sebagainya itu sangat penting sekali Mbak Tania gitu. Oke, berarti Jadi itu sudah jadi tidak mentang-mentang kurus terbebas dari stroke, dan juga yang gemuk wah ini potensi besar nih terkena stroke, belum tentu juga ya gitu. Jadi bagi yang kurus jangan bangga, bagi yang gemuk jangan kecil hati, gitulah ya intinya ya. Oke, Mas Yusuf. Terkait orang kurus tidak mungkin terkena stroke juga bukanlah pernyataan yang benar. Tanya mau lanjut lagi nih Mas Yusuf. Ada juga yang mengatakan bahwa seseorang yang jatuh dari kamar mandi itu tuh katanya bisa disebabkan karena stroke. Nah, itu pernyataannya
Dari Mas Yusuf sendiri benar apa enggak ya, Mas? Oh, oke. Nah, ini sudah cukup familiar di mana-mana, mulai dari Sabang sampai Merauke biasanya tahu. Orang-orang ini pada takut ketika dia punya riwayat darah tinggi misalnya. Wah, saya nggak mau ke kamar mandi. Saya semoga jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Nanti kalau jatuh saya stroke gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Hampir semua orang ditanyain pasti kayak gitu. Nah, ternyata itu juga cuma mitos gitu. Jadi bukan jatuhnya itu menyebabkan stroke, itu enggak, tapi karena memang kebetulan aja dia udah punya riwayat hipertensi, darah tinggi, kebetulan dia ke kamar mandi kayak gitu kan, terus kemudian terjadi serangan stroke di situ, baru dia jatuh gitu. Jadi bukan jatuh dulu baru stroke gitu. Memang kalau bagi apa namanya lansia, terus kemudian dia punya riwayat hipertensi atau darah tinggi, memang dianjurkan, misalnya dia lagi pusing dan sebagainya, kalau mau ke kamar mandi ya diantar aja. Tujuannya apa? Takutnya kalau misalnya terjadi serangannya di kamar mandi, tidak ada yang mendampingi, kemudian jatuh, kepalanya terbentur, nah itu sebenarnya yang perlu diwaspadai Mbak Tania. Bukan nanti kalau jatuh kena stroke, nah itu bukan. Nah, itu hanya mitos. Gitu. Terima Jadi kasih, seperti itu. Mas. Ya. Kita lanjutkan dulu yang berikutnya. Transient ischemic attack atau dengan pria atau stroke ringan mengatakan bahwa penyakit ini nggak perlu dilakukan suatu penanganan. Nah, itu dari Mas Yusuf sendiri bagaimana? Oke. Tadi gimana pertanyaan Mbak Tania? Mohon maaf, diulangi kurang jelas. Untuk penyakit stroke ringan yang biasa disebut dengan PIA itu, Mas. Nah, itu tuh ada yang menyatakan bahwa kalau ada yang terkena stroke ringan kan nanti sembuh sendiri. Nah, itu dari Mas Yusuf seperti apa? Oke, TIA ya, atau Transient Ischemic Attack ya. Jadi atau ini uh, dulunya memang dimasukkan ke bagian stroke, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya ini udah bukan stroke lagi, gitu kan. Nah, TIA atau stroke ringan ini sebenarnya gini, kalau kita katakan tidak memerlukan penanganan itu tidak juga, ya karena memang di TIA itu sebenarnya alarm. Gimana sih? Apakah dari mana kita tahu itu TIA? Kan waktu dulu. Biasanya TIA itu atau Transient Ischemic Attack itu dia terjadi, tapi hilang dalam waktu beberapa jam saja, kayak gitu. Nah, cuman tadi sarannya tadi, TIA itu merupakan salah satu tanda gitu, dan juga gejala awal nanti bisa terjadinya stroke. Nah, untuk mengantisipasi tetap saran saya lebih baik dibawa ke rumah sakit, karena di situ nanti secara otomatis dari tim medis akan memeriksa kolesterolnya gimana, tensinya gimana, kondisi umumnya seperti apa. Jadi nanti di situ tindakannya jelas. Takutnya kalau dibiarkan saja, oke, kemarin ada TIA, ntar sembuh sendiri. Ternyata dia gaya hidupnya ketika dia terjadi serangan, karena sangat memungkinkan sekali setelah TIA itu terjadi serangan stroke, Mbak. Kayak gitu kan. Nah, dia dianggap remeh, ntar juga sembuh sendiri kayak yang kemarin gitu kan. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi sesegera mungkin tetap dilakukan penanganan, terutama dibawa ke rumah sakit agar dicek dulu kondisi umumnya seperti apa gitu. Jadi ketika memang itu sudah terbukti TIA, nah nanti kan tinggal
tadi penanganannya disesuaikan dengan kondisinya. Gitu. Maka saya katakan tadi fisioterapi itu tidak bisa memukul rata semuanya ditekuk disinar, itu enggak. Tapi dari situ, dari permasalahan yang muncul itu nanti diperiksa lagi lebih dalam, terus kemudian nanti dari situ tindakan yang perlu dilakukan itu seperti apa. Nah, itu sangat perlu sekali itu Mbak Tania ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, apapun gejalanya, apapun tanda dari ciri-ciri gejala stroke-nya itu tetap jangan dianggap sepele ya, karena itu sangat mempengaruhi penyakit stroke ke depannya. Nah, kita lanjut lagi nih Mas. Ada juga suatu pernyataan yang mengatakan bahwa stroke itu nggak bisa sembuh. Nah, itu menurut dari pandangan Mas Yusuf sendiri seperti apa? Oh, tentang stroke tidak bisa sembuh gitu ya. Ya. Itu juga mitos juga, Mbak. Gitu. Karena banyak sekali orang stroke yang dia sudah aktivitas kerja kembali, yang apa namanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan kembali gitu ya. Tadi itu kembali lagi bahwasannya stroke itu banyak sekali. Nanti kerusakannya pun bermacam-macam. Ada yang parah, ada yang ringan, ada yang sedang gitu kan. Nah dari situ sebenarnya kalau kita misalnya yang parah nih, stroke yang parah itu kalau kita berbicara tentang sembuh, kalau dari segi fisioterapi, sembuh itu adalah dia bisa berfungsi lagi atau fungsional ya, bisa berfungsi kembali, terus bisa beraktivitas kembali kayak gitu. Nah itu yang disebut sembuh dari segi fisioterapi. Kalau kita berbicara gejala sisa pasti ada, kayak gitu kan, pasti ada kayak gitu. Jadi kadang misalnya sisi kanan sakit, kemudian atau lumpuh ya, terus kemudian seiring berjalannya waktu rajin terapi dan sebagainya, oke, dari motoriknya ataupun pergerakannya dia bisa bagus, bisa aktivitas lagi, tapi ada meninggalkan gejala, kadang kebas di beberapa bagian, itu banyak yang seperti itu. Atau banyak juga yang gejala sisa yang berupa apa namanya, gangguan-gangguan motorik masih ada. Jadi tangannya biasanya gini, terus jalannya ada yang nggak apa namanya kurang bagus gitu, itu banyak gitu. Nah maka dari situ fisioterapi itu sebenarnya sejak awal terkena stroke itu tadi sensornya diaktifkan, diperiksa lebih dalam lagi. Nah untuk cara berjalan itu juga dilatih nanti. Sebelum dilatih berjalan itu ototnya diaktifkan dulu nih. Mana otot-otot yang perlu diaktifkan terlebih dahulu gitu. Karena kalau kita berjalan yang aktif itu otot yang apa namanya bukan otot intinya untuk berjalan itu, maka jalannya jelek, bisa kadang jalannya itu ya jelek, nyamping gitu kan, kakinya muter gitu. Itu kenapa? Karena yang aktif dalam saat berjalan itu ototnya itu bukan otot penggerak utama berjalan gitu. Nah maka dari itu fisioterapi itu biasanya di sini melakukan gait training atau latihan pola jalan, mulai dari diaktifasi otot-ototnya, kemudian dilatih jalan. Nah, itu biar apa? Jalannya bagus, meminimalisir terjadinya tadi permasalahan-permasalahan gejala sisa tadi itu, gitu, biar semakin bagus lagi. Sangat berbeda hasilnya pasien stroke yang dibiarkan saja. Orang itu pada dasarnya kalau stroke ya misalnya ya, nanti ujung-ujungnya pasti bisa jalan kok. Pasti bisa jalan, tapi kualitas jalannya di sini, nah, biasanya di sini faktornya cukup berperan ketika pasien itu dilakukan latihan gait training oleh fisioterapi, kayak gitu. Itu sangat beda sekali daripada pasien yang tidak dilakukan apa-apa dari awal, karena dia keinginannya untuk sembuh tinggi, untuk berjalan tinggi, akhirnya dia memaksakan untuk jalan, akhirnya apa? Pola jalannya nggak bagus, seperti itu Mbak Tania. Jadi bisa sembuh dari segi fisioterapi itu adalah sembuh yang fungsional gitu, dan juga bisa beraktivitas kembali, bisa berinteraksi kembali dengan lingkungannya kayak gitu.
Ini bukan berarti sembuh tanpa gejala sisa. Gejala sisa itu pasti ada, tapi tergantung tadi. Banyak atau enggaknya gejala sisa itu tergantung dari faktornya banyak sekali. Pasiennya itu sendiri, dari terapinya, dari ekonominya, semua itu mempengaruhi. Nggak bisa berdiri satu aja, gitu Mbak Tanya. Ya, Oke, terima kasih Mas Yusuf atas penjelasannya. Jadi untuk teman-teman sama-sama. mempunyai kerabat yang terkena stroke, tetap harus semangat bahwa seseorang yang terkena stroke ini masih mempunyai harapan untuk bisa sembuh atau setidaknya masih bisa melakukan aktivitas fungsional sehari-hari. Mas, ini kita masuk ke sesi yang kedua ya Mas, sesi tanya jawab. Oke. Ada banyak pertanyaan yang terkumpul nih Mas. Pada malam hari ini banyak yang antusias nih, yang ingin mengetahui terkait tentang penyakit stroke. Oke, Mbak Kita mulai. Tania. Ya. Ini dari pertanyaan pertama dari titik 3635. Sebagai fisioterapis, dalam menentukan goal yang berkaitan dengan lokasi infark di otak, bagaimana cara mudahnya untuk menghafal area tersebut? Eh, untuk menentukan ya, sebenarnya kan eh, ini udah ada ya beberapa kayak semacam common stroke syndrome-nya. Jadi ketika terusaknya di misalnya arteri ini nih, arteri ini itu nanti kerusakannya di mana aja, terus kemudian nanti eh, yang bisa kita lihat itu seperti apa sih itu, tanda-tandanya itu seperti apa gitu kan, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Jadi memang eh, stroke itu kan ada banyak arteri nih yang paling sering terkenal, yang sering terkena stroke gitu, yang sering pecah ataupun tersumbat gitu. Nah, contohnya misalnya sebagai contoh ya, karena banyak sekali, nanti bisa chat ke panitia untuk lebih detailnya lagi. Mungkin nanti akan bisa kami kirimi beberapa literasinya. Mungkin yang tanya ini fisioterapis ya, gitu. Oke. Jadi misalnya kayak di middle cerebral artery nih, kayak gitu. Dia biasanya namanya aja cerebral. Jadi ketika problemnya di cerebrum atau di apa namanya otak besar gitu, nah dia biasanya hemiplegi gitu, kontralateral hemiplegi. Jadi ketika yang problem itu di cerebral yang kanan, itu biasanya lesinya di tubuh yang sisi kiri gitu. Begitu pula sebaliknya gitu, karena memang di apa namanya medulla oblongata itu kan ada di quasiopyramidum ya, jadi persilangan gitu, persilangan traktusnya gitu. Jadi lebih ketika problemnya itu di kanan, nanti akan menyilang, berarti permasalahannya nanti di tubuh sebelah kiri kayak gitu, dan sebaliknya, kurang lebih kan seperti itu untuk tanda-tanda yang paling gampang ketika kerusakan itu di cerebral, jadi hemiplegi gitu. Cuman masih klasifikasinya masih banyak banget sebenarnya. Nah terus kemudian kayak misalnya di misalnya kayak di posterior cerebral artery kayak gitu kan, dia itu kan permasalahan juga misalnya kayak di talamus, ataupun misalnya kayak di uh, pons atau di batang otak gitu, misalnya di batang otak lah ya. Kalau di batang otak itu kan tandanya itu biasanya memang, apalagi di pons ya, kalau di pons tuh biasanya dia kebanyakan ya kontrol menelannya susah, terus kemudian kayak nafasnya juga bermasalah gitu, karena itu di pons itu salah satu, pons dan juga apa namanya medulla oblongata itu salah satu kontrol pernafasan gitu. Jadi ketika ada stroke kok nafasnya susah, terus kemudian dia terpasang NGT sampai nggak bisa apa namanya menelan, nggak bisa makan sama sekali dan sebagainya gitu kan, wah ini kemungkinannya di pons nih gitu. Nah kurang lebih tanda-tandanya seperti itu. Untuk mengetahui lebih detail itu nanti NEPA official itu ada kelas komprehensif tersendiri terkait dengan stroke mulai dari A sampai Z, itu dibahas khusus untuk fisioterapi gitu. Karena kalau ini kan sebenarnya forum untuk masyarakat awam ya, jadi informasi-informasi terkait dengan pencegahan stroke dan sebagainya gitu.
Nah, itu adalah salah satu gambaran tadi bagi tadi Mbak, bagi untuk penanyaan tadi. Nah, jadi fisioterapi itu bisa mengetahui ini terjadi kerusakan di mana. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat, oh ini impairmentnya di mana ya, maksudnya kayak semacam keterbatasannya di mana, terus kemudian tanda dan gejalanya seperti apa, itu bisa kita untuk acuan juga gitu. Meskipun memang pada dasarnya kalau di rumah sakit itu CT scan itu perlu, ya kan, sangat sangat diperlukan. Tapi setidaknya kita juga punya landasan gitu untuk menentukan dulu, untuk menganalisa dulu, karena analisa itu sangat penting gitu. Oh ini seperti ini problemnya gitu. Oke, itu kurang lebih seperti itu ya, Mbak Tania ya. Semoga Jadi ada beberapa hal, banyak sekali. Jadi di setiap arterinya, misalnya di middle cerebral artery, posterior cerebral artery, vertebrobasilar. Cek apakah kedengaran suara saya? ya kedengaran Mas. Oke. Oke, semoga jawaban dari Mas Yusuf ini bisa menjawab pertanyaan dari titik 3635 ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ainun Jahro Tunimah. Terkait kedua tipe stroke yang telah dijelaskan, apakah berbeda manifestasi klinis dan juga goal treatment-nya? Kepada Mas Yusuf, saya Oh ya, persilakan untuk tentunya berbeda. Oke, terima kasih Mbak Tania. Ya, tentunya berbeda. Meskipun sama-sama stroke iskemik gitu, atau sama-sama stroke hemorrhage gitu. Setiap orang pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena apa? Setiap orang itu memiliki background yang berbeda. Tadi faktor resikonya, terus kemudian eh, dia udah punya penyakit bawaan seperti apa, itu berbeda-beda semua. Terus kemudian tipe tingkat keparahan stroke-nya itu seperti apa, itu juga sangat mempengaruhi Mbak Tania gitu. Jadi area itu kalau di stroke itu ketika terjadi kerusakan itu ada namanya area umbra, ada area penumbra gitu. Area umbra itu area yang inti. Area penumbra itu berarti yang di sekitarnya itu. Gitu. Jadi tergantung luas areanya itu seberapa, itu juga sangat mempengaruhi. Terus kemudian ketika memang dia perdarahan kan, tekanan intrakranial juga sangat mempengaruhi. Jadi ketika misalnya dia intracerebral hemorrhage, tidak dilakukan penanganan, tidak segera dibawa ke rumah sakit, akhirnya apa? Tekanan di otaknya itu semakin meningkat, di kepala itu semakin meningkat gitu kan. Itu akhirnya bisa terjadi kematian. Makanya kebanyakan operasi kraniotomi ataupun di kepalanya itu skull atau tulang tengkoraknya itu di ini ya, dibolongin gitu. Itu tujuannya untuk apa? Untuk biar tekanannya di dalam kepala itu berkurang gitu. Kalau seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Kepada Ainun Johrotunima, semoga terjawab ya penjelasannya. Kita lanjut lagi nih Mas ke pertanyaan berikutnya dari Arofi Devian. Apakah benar orang pemarah itu rentan terkena penyakit stroke? Pemarah ya, orang pemarah, orang baperan gitu ya. Itu memang ya sebenarnya bukan pemarahnya ya, tapi karena hipertensinya. Karena memang cenderung orang yang pemarah itu dia memiliki orang yang punya hipertensi itu biasanya cenderungnya dia juga sedikit pemarah dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi problemnya itu bukan pada pemarahnya itu tadi, tapi di hipertensinya itu tadi. Gitu. Dan juga faktor-faktor lainnya. Gitu. Makanya tadi di faktor resiko tidak disebutin tuh pemarah dan sebagainya itu kan. Nah, karena apa? Pemarah itu adalah salah satu apa ya, efek aja nih dari hipertensi. Gitu. Karena memang cenderungnya kebanyakan orang yang hipertensi itu dia agak sensitif, agak pemarah dan sebagainya. Oke. Oke. Semoga pertanyaan dari Mas Arofi ini bisa terjawab ya. Oke, kita lanjut lagi dari Asyuha. Oke.
berapa dosis latihan untuk pasien stroke? Gimana? Dari FCHP ini bertanya nih Mas, untuk dosis latihan, bagaimana sih atau berapa sih dosis latihan yang dapat diberikan kepada pasien stroke? Nah, oke. Tadi ya, ini uniknya kasus stroke itu gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Yang bisa, karena yang bisa apa namanya nanti menentukan dosis itu fisioterapisnya itu sendiri ketika dia sudah melakukan namanya asesmen kan, asesmen yang runtut. Terus kemudian dia tahu kondisi umumnya dan lain sebagainya gitu. Karena kondisi umum itu sangat berbeda-beda antara pasien satu dengan pasien yang lainnya, gitu kan. Misalnya dia pasiennya belum bisa berdiri gitu. Kita kasih dosis latihan berjalan kan nggak nyambung tuh. Jadi disesuaikan dengan kemampuan pasien itu sendiri. Jadi kemampuan maksimal pasien itu apa? Jadi dioptimalkan lagi. Kecuali kalau pasien sudah bagus nih, sudah bagus, terus kemudian sudah bisa jalan, sudah sistem kardiovaskularnya udah bagus, daya tahan tubuhnya udah daya tahan kardiovaskularnya udah kuat, udah bagus gitu kan. Baru kita bisa tentukan main dosis latihan di situ. Tapi ketika memang kondisinya masih belum memungkinkan untuk dilakukan sebuah program-program yang bersifat exercise yang butuh dosis kayak misalnya nanti latihan jalan pakai treadmill, static cycle, terus kemudian aktivitas-aktivitas lainnya kayak gitu itu belum bisa kalau memang kondisinya masih belum stabil, terus belum bagus gitu. Makanya tadi konteksnya yang namanya latihan ataupun terapi latihan itu disesuaikan dengan kemampuan maksimal pasiennya seperti apa. Itu ya Mbak Tania mungkin ya. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Semoga terjawab ya atas. Lanjut lagi nih Mas, pertanyaan terakhir. Jadi ini ada yang menanyakan nih Mas, di antara laki-laki dan juga perempuan, manakah yang lebih rentan untuk terkena penyakit stroke? Oke. Kalau di sini memang tadi sudah disampaikan di pembukaan awal ya, bahwasanya memang wanita itu lebih cenderung beresiko terkena stroke gitu. Karena memang mungkin yang melakukan tadi, karena kembali lagi ya ke faktor resiko tadi. Jadi faktor resiko semua tadi itu yang ada itu kebanyakan memang dilakukan oleh perempuan, kayak gitu kan. Dan memang banyak sekali beberapa penelitian-penelitian terkait dengan jumlah populasi, apakah wanita atau apakah laki-laki, itu memang cenderungnya kebanyakan wanita kalau untuk stroke itu. Namun kalau penyakit jantung, beberapa data itu dia menyebutkan paling banyak adalah laki-laki. Seperti itu, Mbak Tania. Oke. Tuh, cuman tadi kembali ya, bukan berarti wah ini wanita nih, jadi wah cowok santai nih, nggak terlalu beresiko. Bukan berarti seperti itu juga. Tapi tadi kembali lagi ke faktor resiko. Jadi yang tahu diri kita itu, kondisi diri kita itu hanya kita sendiri. Kayak gitu. Jadi kapan saatnya bekerja, kapan saatnya makan, kapan saatnya istirahat, kapan saatnya beraktivitas, itu yang tahu diri kita sendiri. Gitu. Jadi biasanya tubuh itu sudah memiliki alarm. Alarmnya berupa apa sih? Yaitu nggak enak badan, terus kemudian apa namanya tubuhnya nggak enak rasanya, pegel-pegel semuanya, terus kemudian kepalanya sering pusing, nyut-nyutan kayak gitu. Nah itu kalau udah ada warning kayak gitu, artinya apa? Ada yang salah dalam pola hidup kita gitu. Jadi segera perbaiki. Untuk apa? Untuk ke depan agar terhindar dari beberapa penyakit-penyakit metabolik seperti ini gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Tania ya. Oke. Terima kasih Mas Yusuf atas penyampaiannya. Alhamdulillah nih Mas, ini semua pertanyaan sudah kita jawab. Oke, Mbak Tania. Yang bertanya, sebelum kita mengakhiri live IG pada malam hari ini, mungkin dari Mas Yusuf
mau menyampaikan kepada kita semua bagaimana sih caranya kita menjaga agar kita terhindar atau risiko untuk terjadi penyakit stroke ini berkurang. Oke, Mbak Tania. Tadi ya, mungkin yang pertama tagline dari saya yang benar-benar mungkin itu sangat saya pegang sampai saat ini, yaitu adalah yang tahu diri kita hanya kita sendiri. Gitu. Jadi nomor satu itu. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa jabarkan bahwasannya ketika sudah terjadi alarm dalam tubuh kita, maka segera mungkin kita rubah. Pasti ada yang salah dalam aktivitas kita. Kenapa? Dalam hidup itu kita harus imbang. Tidak boleh ada yang namanya berlebihan, kan gitu. Orang berlebihan dalam bekerja juga nggak bagus. Orang berlebihan dalam tidur juga nggak bagus. Orang berlebihan dalam makan juga nggak bagus. Orang berlebihan dalam aktivitas tertentu itu juga nggak bagus. Jadi artinya apa? Semua harus seimbang. Nomor satu itu. Jadi ketika semua sudah seimbang, mulai dari pola makan, kemudian pola hidup, kemudian pokoknya gaya lifestyle, terus kemudian aktivitas-aktivitas kita, semua itu seimbang. Insya Allah itu lebih enak, lebih bisa menjaga kita. Dan kembali lagi, yang tahu diri kita hanya kita sendiri, kenali alarm terbaik dalam tubuh ini. Jadi segera mungkin ketika terjadi suatu hal-hal yang nggak enak di badan, itu segera mungkin check up. Karena check up itu penting sekali untuk mengetahui tubuh kita sedang terjadi apa ya. Gitu. Apa yang salah dalam tubuh kita, apa yang perlu kita perbaiki. Gitu. Misalnya, setelah check up, udah tahu nggak enak badannya. Ternyata asam uratnya tinggi, ternyata kolesterolnya tinggi. Nah, kalau kita udah tahu, kita pasti akan tahu nih apa yang harus kita lakukan. Saya kolesterolnya tinggi, berarti saya harus menurunkan misalnya makanan yang berlemak tinggi gitu misalnya. Terus kemudian aktivitas saya juga harus ditingkatkan nih. Pikiran saya harus lebih plong nih kayak gitu. Dia harus memanage lagi pikirannya kayak gitu. Dia harus refreshing, kurang piknik itu juga bahaya ya. Kayak gitu Mbak Tania. Jadi kita harus bisa hidup seimbang. Mungkin itu aja Mbak Tania dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila punya kekurangan gitu kan dalam sharing session ini. Semua kebenaran, semua hal-hal yang positif, informasi-informasi yang saya sampaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu ada kekurangannya, tentu dari saya sendiri. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat stroke semuanya di seluruh Indonesia. Jadi bisa kemudian kita dihindarkan dari yang namanya stroke ini, kita bisa diberikan kesehatan selalu. Semoga di pandemi ini kita tetap fit, terjaga stamina jasmani dan rohani kita. Oke Mbak Tania, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tania. Oke, terima kasih kepada Mas Yusuf atas masukannya untuk kita semua. Berakhir sudah kegiatan live IG pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Yusuf, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join di dalam live IG pada malam hari ini. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.